wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kelainan embrio. Slide pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang Microsomia hemifasial HFM, yaitu kelainan bawaan yang mempengaruhi perkembangan bagian bawah wajah. Paling sering telinga, mulut, dan rahang bawaan. Biasanya terjadi di satu sisi wajah, tetapi kedua sisi terkadang terpengaruh. Kondisi ini berkembang pada janin pada usia kehamilan sekitar 4 minggu. Ketika beberapa bentuk masalah pembuluh darah seperti pembekuan darah, penyembaban suplai darah ke wajah tidak mencukupi. Kemudian mikrosomia hemifasial HFM, penyebabnya yaitu hal ini dapat disebabkan oleh trauma fisik, meskipun ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa trauma tersebut diturunkan. Kemudian cara mengobatinya, pasien HFM dapat diobati dengan berbagai pilihan pengobatan seperti terapi fungsional dengan alat distraksi osteogenesis atau cangkok kostokondral. Perawatan didasarkan pada jenis keparahan pasien. Oke, kemudian slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada cerebral palsy atau dapat disebut juga dengan lumpuh otak. Nah, cerebral palsy atau lumpuh otak ini juga merupakan penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini juga disebabkannya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Selanjutnya yaitu penyebab dari cerebral palsy. Nah, penyebab dari cerebral palsy ini yaitu perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak, infeksi saat hamil yang menular pada janin, contohnya yaitu cacar air dan rubella. Kemudian, cara mengobatinya yaitu dengan cara obat-obatan yang digunakan untuk meredakan nyeri atau melemaskan otot yang kaku agar pasien lebih mudah untuk bergerak. Kemudian, jenis obat yang digunakan dapat berbeda tergantung luasnya otot yang kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina. Di sini saya akan menjelaskan materi anemia sel sabit. Anemia sel sabit adalah jenis anemia akibat kelainan genetik di mana bentuk sel darah merah ini tidak normal atau bentuk sel darah merah ini berbentuk seperti bulan sabit sehingga dinamakan anemia sel sabit. Penderita anemia sel sabit ini akan mengakibatkan pembuluh darah kekurangan pasokan darah sehat dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Anemia sel sabit ini biasanya menunjukkan gejala pada saat bayi usia 6 bulan. Penyebab dari anemia sel sabit, kondisi ini disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan dari kedua orang tua harus keduanya atau disebut dengan resesif autosomal. Sedangkan anak yang mewarisi mutasi gen ini hanya dari salah satu orang tua. Selanjutnya, cara mengobati anemia sel sabit. Cara mengobatinya dengan melakukan transplantasi sumsum tulang. Melalui metode ini, sumsum tulang penderita akan diganti dengan sumsum tulang yang baru yang dapat menghasilkan sel-sel darah merah yang sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skizensefali merupakan kondisi cacat bawaan yang mempengaruhi otak dan juga tulang tengkorak. Dengan kondisi ini, otak belum terbentuk sempurna. Penyebab skizensefali adalah mutasi genetik dari gen EMX2. Seringkali kekurangan sebagian atau seluruh dari otak besar. Otak besar merupakan otak yang digunakan untuk berpikir, melihat, mendengar, dan bergerak. Juga tidak terbentuk tulang belakang pada bagian kepala, juga seringkali tidak terbentuk di area depan dan juga area samping. Skizensefali merupakan jenis cacat tabung syaraf. Anak yang lahir dengan kondisi skizensefali memiliki ciri-ciri tidak adanya tulang di belakang kepala, seringkali juga kehilangan pada bagian samping dan juga depan kepala, belah di langit-langit mulut, lipat telinga, dan juga cacat jantung bawaan.
Pilihan terbaik untuk pengobatan skizensefali adalah dengan melihat faktor-faktor keparahan yang diderita oleh pasien. Pemeriksaan yang dilakukan pada penderita skizensefali adalah melakukan terapi-terapi yang disediakan pada rumah sakit. Saya Gita Yustiani akan menjelaskan mengenai sindrom Angelman. Sindrom Angelman adalah kelainan genetik yang mempengaruhi sistem saraf. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan, termasuk pergerakan, keseimbangan, dan juga kemampuan bicara. Sindrom Angelman ini merupakan kondisi yang sangat langka. Kondisi ini diperkirakan hanya muncul pada 1:12.000 orang saja. Sindrom Angelman merupakan kelainan genetik yang terkadang bisa diturunkan oleh ayah atau ibunya. Sindrom Angelman disebabkan oleh adanya mutasi gen yang terjadi sebelum bayi lahir, menyebabkan kelainan pada kromosom 15. Nah, kondisi ini terjadi saat salah satu gen tidak terbentuk namun tidak sempurna atau rusak sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk jenis pengobatan pada sindrom Angelman ini dipilih berdasarkan kondisi dan gejala yang dialami penderita. Nah, pemberian obat-obatan seperti asam valproat dan clonazepam bagi penderita kejang. Kemudian ada juga yang harus melakukan terapi komunikasi dan fisioterapi. Jika penderita mengalami skoliosis, bisa diberi alat bantu atau operasi tulang belakang. Terima kasih.